Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah, ada penekanan warta. Hari ini, Minggu tanggal 4 Februari 2024, pukul 19 nanti akan diadakan ibadah syukur dari keluarga almarhum Bapak Nardi Sahib, bertempat di Jalan Durian 3 nomor 21. Mohon kehadiran jemaat dalam ibadah tersebut. Untuk Bapak Ibu yang membawa anak-anak, mohon dijaga supaya ibadah kita berjalan dengan baik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Jemaat, kami undang bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil,
aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9, demikian firman Tuhan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Jemaat mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu
terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Dan kita akan mendengarkan berita anugerah yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap kita yang datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan berkomitmen untuk hidup menurut janji Tuhan. Maka dengarkanlah berita anugerah yang dari Tuhan seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57 yang demikian sabda Tuhan. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat yang 9, demikian firman Tuhan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Amin. Amin. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat,
Marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saatnya kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah itu menjadi benih yang subur tertanam dalam hati batin kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tetap ada dalam ketaatan dan kesetiaan hidup di dalam firman, dan hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Roh Kudus, mampukanlah kami agar kami dapat mendengar dengan baik, memahami apa yang Tuhan kehendaki, dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan membaca bersama bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus 9 kita akan baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita siapkan bacaan kita. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16 sampai 23. Kalau sudah dapat bagian firman yang akan kita baca, saya mengajak kita yang bisa berdiri, mari kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita menerima firman. Kita akan baca secara bergantian, saya baca ayat genap dan jemaat Tuhan membacakan ayat ganjil.
1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh menyenangkan sebanyak mungkin. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, firman Allah berkata, yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah berjumpa, saya yakin pasti pernah lah. Kita pernah berjumpa dengan saudara-saudara kita seiman yang bukan sesama anggota GKO. Pernah ya? Pastilah ya. Lalu biasanya tuh ketika kita tahu, oh orang Kristen ya, iya. Percakapan klasik yang sering kali terjadi tuh kita mulai nanya nih, gereja kita masing-masing. Ya, mulai nanya gini, oh gerejanya di mana? Lalu kita mulai bertukar informasi, oh kalau saya di GKO. Biasanya, ini biasanya ya, kalau dengar perkenalan terus bilang, oh GKO, GKO itu apa? Pernah dengar begitu gak Bapak Ibu? Dapat kalimat itu, oh sama ya. Ya soalnya kalau saya bilang saya dari GKO, GKO itu gereja apa? Tersinggung gak? Oh ya enggak, bagus lah gitu ya. Udah dewasa semua ya. Walaupun kita gini, kita harus jelaskan karena memang Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO yang adalah tempat di mana kita bertumbuh bersama, itu tidak setenar gitu ya, gereja-gereja yang kalau sebut namanya tuh orang udah tahu. Ngerti Bapak Ibu ya? Nah, sampai di situ pertanyaan mulai berkembang lagi gitu ya. Oh di mana? Di Jalan Sulawesi. Ya, Jalan Sulawesi Beji. Oh gerejanya kalau hari Minggu ibadahnya berapa kali? Berapa kali Bapak Ibu? 2 kali. Oh berarti ini jemaat GKO semua ya. 2 kali ibadah jam 6 sama jam 9. Oh biasanya kalau sekali ibadah berapa orang? Sering dapat itu enggak pertanyaannya? Dapat ya? Oh lalu kita mulai, oh biasa kalau pagi itu agak sepi. Kalau jam 9 baru rame. Ya mungkin ya kalau hitung-hitung sekitar 200 lebih lah. Berapa kakaknya? Kakak tuh keluarga ya. Jumlah keluarganya berapa? Ya kalau memang gak pernah ikut RMJT gak tahu lah. Emang berapa kakak kita Bapak Ibu? 12? Jauh sekali. 200 lebih kan? Saya juga gak tahu pastinya berapa ya.
belum dapat yang terbaru gitu ya. Tapi 200 lebih, mungkin sekitar 200 belasan. Ya itu lihat dari PTB, nomor PTB-nya kan, nomor NIG-nya itu. Nah, berkembang lagi, oh udah gedung sendiri ya? Iya. Itu punya sendiri apa sewa? Oh punya sendiri. Oh berarti besar ya. Bapak Ibu coba perhatikan. Kalau saya tanya, biasanya percakapan seperti itu yang terjadi ya, benar ya? Bukan cuma saya loh. Kita juga alami percakapan atau komunikasi seperti itu. Pertanyaannya, mengarah kemana sih pertanyaan-pertanyaan itu? Maksudnya apa tuh? Pengen tahu sih. Tapi kalau kita coba evaluasi, ujung-ujungnya pengen tahu. Kita tuh gereja besar apa gereja kecil? Bapak Ibu, kita gereja besar apa kecil? Yakin. Dibandingkan mana dulu? Iya kan? Coba banding, saya sebut satu gereja. Misalnya GPIB, kita besar apa kecil? Oh tetap besar ya. Itu tidak sesuai kenyataan ya. Kalau saya sebut nama gereja yang jarang-jarang pasti kita bilang besar gitu kan. Ya karena kita kan cuma tahu GKO. Tapi kalau kita sebut beberapa gereja mainstream, gereja-gereja yang cukup lama berdiri, ya kita bilang ya kita sih masih gereja kecil lah gitu ya. Orang ditanya GKO gereja apa aja kita udah sedikit kayak tek. Ini gak tahu GKO apa gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ujung-ujung dari semua percakapan itu pengen tanya, kapasitas gerejamu seperti apa sih? Daya tampungnya gimana? Besar apa? Kecil. Ini kalau saya tanya antara gereja GKO Depok 1 dengan GKO Solear. Bapak Ibu tahu nggak kita punya jemaat ada di Solear? Tahu ya? Solear itu sekali-sekali kita pergilah supaya bisa tahu. Nanti bulan Maret lansia akan pergi ke Solear. Yang mau ikut jangan semua ya, nanti di sini nggak ada orang, tuh ya. Beberapa akan pergi. Kita punya satu tempat itu di ujung arah mau kemana itu, saya Balaraja. Kalau ada yang tahu, 3 Raksa. Nah GKO ada di situ. Kalau dibandingkan dengan gereja GKO Depok 1, sana kecil sini besar. Jadi jangan bandingkan dengan GPIB ya. Mas Solear aja tuh supaya kita bisa jawab benar besar. Tuh ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang berpikir bahwa prestasi sebuah gereja itu terletak pada kapasitas atau daya tampung, besar apa kecil. Kalau besar berarti gereja itu berprestasi. Bapak Ibu setuju enggak? Ada yang berpandangan seperti itu? Ada ya? Kalau gereja itu berprestasi berarti dia tuh gedungnya gede, jumlah jemaatnya banyak, ya, kegiatannya full. Lalu kita katakan, oh itu gereja, oh hebat itu, berprestasi. Padahal kalau kita baca dalam firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu, yang Tuhan minta dari kita atau yang Tuhan cari dari kita, bukan kapasitas gedung, tapi kapasitas pengutusan kita. Amin. Seberapa banyak kita itu siap diutus oleh Tuhan, itu prestasinya. Maka Bapak Ibu Saudara, tugas utama gereja adalah memberitakan Injil. Ketika gereja tidak lagi ada dalam tracknya memberitakan Injil, maka gereja kehilangan esensinya, hakikatnya. Karena ada 3 panggilan gereja kan kita tahu. Saya yakin kalau selama katekisasi itu salah satu materi yang tidak pernah dilupakan. Apa 3 panggilan gereja, 3 panggilan gereja? Koinonia, diakonia, dan marturia. Persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Ini esensinya gereja. Artinya kalau gereja tidak memberitakan Injil, gereja tidak sedang berfungsi dengan benar di tengah-tengah dunia ini. Maka kita kenal Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita bergereja ada yang namanya penginjilan ke dalam dan penginjilan keluar. Apa itu penginjilan ke dalam? Kalau di GKO kita kenal dengan istilah pemuritan. Itu penginjilan ke dalam. Kita belajar firman Tuhan, ada kelompok-kelompok misalnya ada PW, ada Pelpri, walaupun belum semua jemaat ambil bagian. Tadi malam aja Pelpri itu kami sekitar 1.000 orang kalau nggak salah ya. Maksudnya kali dapatnya 1.000 gitu ya.
sampai penuh-penuh gitu. Pelpri awal tahun baru mulai udah kurang semangat kayaknya nih. Saya lihat dari mimbar ini Pelpri banyak loh dari sini ya. Tapi tadi malam nggak kelihatan gitu ya. Amin Bapak-bapak. Nanti bulan depan tanggal berapa Pak? Satu bilang 3, satu bilang 2. Nah ini nih yang kadang-kadang nanti bahaya nih. Tanggal berapa itu? Hari Sabtu minggu pertama itu. Ada ibadah Pelpri, bapak-bapak datanglah. Nggak dimarahin kok. Pendetanya baik. Ya. Diarahin aja tapi agak sedikit kenceng sih benar ya. Kita belajar bagaimana kita dimuridkan, kita bertumbuh. Itu penginjilan ke dalam. Kita belajar banyak firman Tuhan. Kalau PW saya nggak perlu tanya ya. Kalau PW itu memang antusias sekali, walaupun juga belum semua, ya. Jadi pemuritan itu penginjilan untuk bagian kita di dalam. Tapi ada yang namanya penginjilan keluar. Apa itu? Kita memperkenalkan siapa Kristus kepada orang-orang yang belum berjumpa dengan pribadinya, supaya mereka mengalami pertobatan dan mereka hidup di dalam iman kepada Kristus. Itu penginjilan keluar. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kalau ditanya apa ukuran sebuah gereja, ya, apa ukuran gereja mengalami kemajuan, apa ukurannya gereja itu bertumbuh, ada 2. Nanti kita cek satu-satu ya. Ukuran sebuah gereja bertumbuh atau ukuran sebuah gereja mengalami kemajuan adalah yang pertama. Orang-orang yang ada di dalam gereja itu mengalami perubahan karakter. Itu gereja bertumbuh. Ya. Yang tadinya mungkin gampang putus asa, begitu ada masalah selalu ada pengharapan. Itu perubahan. Yang dulu mungkin marah-marah tapi begitu ada di dalam komunitas pemuritan, penginjilan ke dalam, sudah mulai bisa mengendalikan diri. Nah itu pertumbuhan. Jadi itu salah satu ukuran pertumbuhan gereja. Yang kedua, tidak hanya karena bicara ke dalam dan keluar. Maka salah satu ukuran yang kedua dari pertumbuhan gereja ataupun kemajuan gereja adalah berapa banyak umat Tuhan yang mau diutus untuk memberitakan Injil. Itu juga ukurannya. Saya waktu persiapkan materi ini Bapak Ibu Saudara, saya coba evaluasi diri pribadi. Iya ya, kalau perubahan karakter kan yang nilai orang lain ya Bapak Ibu ya. Kalau kita nilai diri kita sendiri ntar narsis. Narsis tahu ya, merasa diri kayak nggak ada pokoknya pamer aja tuh. Tapi kalau orang yang lain yang nilai itu pasti benar. Dan paling enak gak usah tanya orang luar, tanya orang terdekat. Saya ini dari zaman Adam sampai sekarang kira-kira ada perubahan gak? Kira-kira begitu. Ya. Nah pasti dia akan jawab benar. Maka dari 2 ukuran kemajuan ini mari kita coba evaluasi gereja kita ya, GKO Jemaat Depok 1. Karena tema kita hari ini bijaksana karena Injil, masalah penginjilan. Kalau ukuran yang pertama, bahwa umat mengalami yang namanya perubahan karakter. Bapak Ibu, kita ada yang jemaat baru bergabung, termasuk saya dan keluarga baru bergabung kurang lebih 1 tahun 1 bulan, kira-kira begitu ya, mau 2 bulan lah. Ada yang kemarin bilang, bukannya ibu udah 2 tahun, lama kali, baru 1 tahun saya, gitu ya. Atau ada yang mungkin dari awal gereja ini bertumbuh. Coba kita cek masing-masing pribadi kita bertumbuh enggak? Kita mengalami perubahan enggak? Dalam hal karakter, cara berpikir kita, kata-kata kita, sikap hati kita, bahkan sampai pada tindakan kita. Kita mengalami enggak perubahan itu? Pemulihan itu. Nah itu pertanyaan besar untuk kita jemaat Tuhan, GKO Jemaat Depok 1. Yang kedua kita perlu tanya gitu ya, kita siap gak diutus? Kalau yang pertama itu evaluasinya, saya kira saya pernah katakan itu waktu kita perayaan Natal jemaat. Kalau sampai ada yang bilang begini, iya Bu memang orang itu dari dulu kayak begitu. Nah ini nih ya masalahnya, kemungkinan gak ada pertumbuhan. Gak ada pertumbuhan di orang itu dan gak ada pertumbuhan juga dari yang ngomong. Kan kita suruh denger gitu kan, kalau misalnya ada masalah terus ada yang bilang, oh iya Bu Pendeta, ibu gak tahu orang itu dari dulu Bu kayak gitu. Pertanyaan saya, dari dulu modelnya kayak gitu kok gak ada yang urusin? Amin, betul?
Harusnya kan kalau ada kalimat dia itu dari dulu kayak begitu. Lah terus kamu yang tahu dia dari dulu kayak itu fungsinya apa? Karena kalau bicara penginjilan ke dalam kita saling memberkati. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Nggak ada lagi kalimat-kalimat seperti itu. Ya, bahwa orang itu tidak mengalami yang namanya perubahan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, berapa jumlah jemaat GKO? Jumlah tadi kita itu sekitar 200 lebih ya. Kalau jumlah jiwa itu sekitar 600 sampai mungkin mendekati 700. Begitu Pak Dio ya, yang tahu ininya. Sekitar itulah. Nah berapa dari 700 orang atau 600 orang ini yang siap untuk pergi memberitakan Injil? Gak usah 600 yang ada dalam gereja ini saja. Berapa dari kita yang siap pergi untuk memberitakan Injil? Mungkin pertanyaan besar, memberitakan Injil bagaimana Bu? Gitu ya. Yang seperti apa yang harus saya lakukan? Nah Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya ingatkan, kan gak mungkin sampai kita mati kan urusannya cuma karakter doang kan? Setuju Bapak Ibu ya? Gak sampai nanti kita mengembuskan nafas terakhir, yang kita urus tuh cuman karakter kita yang belum berubah. Harusnya ketika kita bertumbuh di dalam gereja, kita dua hal ini kita alami. Perubahan karakter dan yang kedua kita bertumbuh untuk pergi memberitakan Injil kepada orang lain. Nanti baru saya jelaskan bagaimana caranya. Gak usah sampai kita kita pergi bawa Alkitab terus kita kemana gitu, terus ketemu orang, sini saya lagi menjalankan tugas panggilan saya sebagai penginjil, jadi mungkin Bapak bisa dengarkan ya. Terus cari mana tuh ayat ya, lupa ayat lagi. Gak usah Bapak Ibu, sederhana saja, melakukan penginjilan ke dalam dulu, dalam rumah dulu nih. Penginjilan ke dalam hal kita mulai memberitakan, pastikan, saya selalu ingatkan, tidak bosan saya katakan itu. Pastikan seluruh anggota keluarga kita berdiri di atas kebenaran firman Allah. Amin. Saya mau tanya itu tugas siapa yang pastikan? Yang istri bilang suami, yang suami bilang istri. Siapa yang harus pastikan bahwa semua anggota keluarga dia ada dalam kebenaran Allah? Siapa Bapak Ibu? Itu kan yang berteriak suami tuh pasti ibu-ibu tuh, kan? Suami Bu, gitu ya. Soalnya doa aja susah, telinga panas deh asli, gitu ya. Pastikan artinya apa? Semua kita punya tanggung jawab itu. Panggilan itu ada pada setiap kita. Karena bisa saja anaknya ada dalam iman kepada Kristus, orang tuanya enggak. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Anaknya hidup benar, orang tuanya amburadul. Bisa. Dan itu ada yang seperti itu. Tapi enggak ada di GKO Depok 1. Kok enggak diaminkan? Aminlah. Gitu ya. Yang kita pusing urus orang tua sementara anak-anak begitu luar biasa. Berlomba-lomba untuk mau hidup dalam Tuhan. Atau sebaliknya, orang tua mau hidup dalam Tuhan tapi tidak sanggup mengurus anak-anak karena tidak mampu mengendalikan mereka. Maka pertama itu ada dalam hidup keluarga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, masih ingat khotbah 2 minggu yang lalu tanggal 21 Januari. Saya enggak khotbah di sini. Saya khotbah di luar, tapi saya bawakan bagian firman itu waktu ibadah wilayah. Tentang panggilan Tuhan. Masih ingat ibadah wilayah lagi, ibadah rumah tangga. Panggilan Tuhan kita baca waktu itu dari Markus 1. Tentang bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Bapak Ibu di situ dikatakan seruan Yesus dan Yohanes Pembaptis itu sama. Apa seruan mereka? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu Yesus katakan itu. Yohanes bilang bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berarti urusan beritakan Injil bukan urusan sesuatu yang ribet. Tinggal kita lakukan pelayanan, orang bertobat lalu dia terima Yesus dan hidup di dalam kendali kuasa Roh Kudus, hidup dalam pemerintahannya Allah. Cuman itu kok poinnya. Dan saya percaya untuk bagian ini gak perlu sekolah teologi, semua orang pasti bisa lakukan itu. Selama dia juga sudah bebas, dia sudah bertobat dan dia hidup dalam kerajaan Allah. Kalau itu yang terjadi, maka apapun yang ada kita hadapi dalam hidup ini. Contoh, saya pernah
sampaikan itu dalam ibadah wilayah. Kalau ada orang datang ke kita Bapak Ibu ya, kalau ada orang datang ke kita curcol gitulah kira-kira, curhat, aduh Bu, iya saya ada masalah dengan suami itu. Jangan begini, oh nanti saya kasih tahu pendeta ya, nanti pendeta layani kamu. Gak usah, belum tentu dia percaya sama pendeta. Mungkin dia udah ketakutan lihat pendetanya duluan kan, jadi dia gak berani bicara. Kalau ada orang datang ke kita, layani, karena itu Tuhan utus dia datang kepada kita. Jangan dioper lagi. Tapi bagaimana cara saya layani Bu? Sederhana, doakan. Dan kalau ada orang yang cerita ke kita masalahnya, Bapak Ibu responnya apa? Aduh masalah saya sudah banyak Bu, jangan ditambahin. Aduh bagaimana kita lakukan penginjilan panggilan Tuhan? Harusnya yang terjadi, dengarkan. Beri telinga kita menjadi pendengar yang baik. Karena orang itu sedang ingin melepaskan beban hidupnya. Tapi jangan juga dikomporin ya. Saya kalau kayak gitu mah saya tinggalin. Jangan, pakai firman. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Doakan dia. Saya percaya dari mulai kita semua yang ada di sini nggak ada yang nggak bisa berdoa kan? Atau ada yang nggak bisa berdoa? Tolong angkat tangan biar kita bikin seminar doa dan belajar berdoa bersama gitu ya. Saya yakin semua pernah punya doa. Semua bisa berdoa. Maka kalau ada orang datang ke kita, lakukan panggilan kita. Bu atau Pak, mari kita berdoa. Itu prosesnya sedang jalan tuh. Membawa dia kepada pertobatan dan membawa dia untuk hidup dalam pemerintahannya Allah. Itu penginjilan. Amin. Jadi gak usah susah-susah Bapak Ibu. Kadang penginjilan pun cuman butuh senyum. Amin. Coba Bapak Ibu senyum. Susah amat senyumnya ya. Cukup butuh senyum kok. Gak perlu sampai kita, tadi saya bilang bawa Alkitab. Kadang ketika kita satu senyum itu bisa menyelesaikan beribu-ribu masalah. Ya, kalau kita saling ketemu, saling senyumnya, itu bagian dari proses kita menolong orang lain untuk ada dalam kedamaian. Ya, kalau mukanya tekuk terus, nanti orang bilang cepat tua, Bapak Ibu. Ya kan? Yang paling sedih itu kayak saya ya. Saya tadi cerita pagi di ibadah pagi. Ada yang bilang begini, oh ya ampun Bu Pendeta ternyata adik saya ya. Maksudnya dia mau bilang begini, wajahnya tidak sesuai usianya. Sebenarnya dia mau bilang gitu kan. Karena begitu kaget, lahirnya tahun berapa Bu? Saya 1976. Ya ampun ternyata ibu adik saya pikir lebih tua dari saya. Oh ya memang muka saya boros. Terus saya bilang begini, untuk menyenangkan diri dan menghibur diri saya bilang sebenarnya ini tuntutan profesi. Sehingga saya harus terlihat lebih tua dari usianya. Tapi makanya harus senyum, gak usah tegang Bapak Ibu. Kalau kita tidak menikmati hidup, kita tidak bisa memberitakan siapa Kristus. Maka hari ini kita belajar dari seorang Rasul Paulus, bacaan kita tadi. Mari kita evaluasi hidup kita gitu ya. Sejauh mana saya ini mengalami perubahan karakter dan saya siap pergi untuk memberitakan firman. Bapak Ibu kalau baca tadi apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus, Paulus juga lakukan hal yang sama. Dia ketemu orang, dia bawa orang dalam pertobatan, dia taruh orang untuk hidup dalam pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Maka perhatikan ayat firman Tuhan. Saya ajak kita fokus hari ini ayat 16, 17. Ayat yang lain nanti Bapak Ibu datanglah di ibadah rumah tangga. Biar kita belajar bersama. Amin ya. Amin yang sudah biasa datang. Ya, amin Bapak Ibu. Datanglah ibadah rumah tangga supaya kita belajar banyak lagi. Karena kalau saya jelaskan hari ini panjang ini. Nah, perhatikan ayat 16, kita baca sama-sama. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermegah diri. Stop sampai di situ. Orang yang beritakan Injil gak boleh sombong. Jangan kita udah layani orang itu sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Lalu tiba-tiba yang namanya manusia bisa berubah. Kita sedikit berseteru dengan orang itu lalu kita keluarin kata begini. Dulu kalau saya gak tolong, gak mungkin kayak sekarang. Nah itu memegahkan diri. Ingat tugas kita tanam siram. 1 Korintus 3 ayat 5-6 katakan itu. Yang memberikan pertumbuhan dan perubahan itu siapa?
Tuhan. Jadi kalau ada orang mengalami perubahan karena apa yang kita sampaikan, itu urusan Tuhan. Jangan sombong, Paulus katakan itu. Berikut, sebab itu adalah keharusan bagiku. Terakhir sama-sama, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu, saya waktu baca ayat persiapan materi ini, di bagian ini saya baca berulang-ulang. Coba ya, kita coba ya, apa yang saya kemarin coba, saya ingin kita coba sama-sama. Coba Bapak Ibu baca kalimat ini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya kira singkat bisa hafal, 1, 2, 3. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini kata Paulus. Sekarang kata Paulus ini kita perkatakan untuk diri kita. 1, 2, 3. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasanya gimana ngucapin kalimat itu? Tegang. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kalau kalimat itu kita perkatakan untuk diri kita, Bapak Ibu rasa gimana? Biasa saja? Takut? Pak polisi bilang takut. Oh, apa yang kita rasakan? Gentar? Sekali lagi, 1, 2, 3. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu kalau baca ini ulang-ulang, gemetar kita. Karena ini pernyataan Paulus sebagai sebuah penegasan bagi dirinya pribadi. Bahwa memberitakan Injil itu keharusan, bukan pilihan. Maka kalau kita katakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, maka kalau kita tidak memberitakan Injil kita, yang jawab sendiri Bapak Ibu ya, celaka kita. Ini pernyataan Paulus yang datang dari sebuah pemahaman yang benar. Kenapa Paulus bilang kalau sampai aku gak beritakan Injil aku celaka? Karena dia ngerti banget. Dia mengalami kasih karunia Allah. Dia terima yang namanya anugerah Allah. Sehingga bagi dia anugerah itu gak bisa diresponi dengan apapun selain dia beritakan itu juga kepada orang lain. Pertanyaan saya, Bapak Ibu rasakan anugerah Tuhan itu? Rasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi saya? Kalau kita rasakan itu, kalimat ini berbicara secara pribadi kepada kita. Maka celakalah aku kalau aku gak memberitakan kabar baik itu. Keselamatan yang aku rasakan itu aku gak beritakan kepada orang lain. Celakalah aku. Itu yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus. Maka kita belajar dari Paulus yang pertama, pemberitaan Injil itu keharusan, bukan pilihan. Maka Bapak Ibu keluar dari tempat ini, tugas utama kita adalah beritakan Injil. Itu tanda kita bertumbuh. Sederhana tadi saya bilang, mulai dari lingkup keluarga, penginjilan ke dalam dulu, baru kita penginjilan keluar. Keluar kemana? Tetangga dululah. Gak usah ke jauh-jauh gitu ya. Gak usah ke pasar bawa Alkitab. Kita kasih baca ya. Ini saya lagi lakukan penginjilan. Dirobek Alkitab kita asli. Tapi kalau kita tunjukkan melalui gaya hidup, itu lebih kena. Kepada tetangga. Kadang-kadang masalah sampah bisa jadi masalah dengan tetangga. Parkiran bisa jadi masalah, betul Bapak Ibu ya. Saya alami itu tiap hari. Ya, kalau ada yang parkir depan garasi, itu mau keluar mobil, tarik napas gitu ya. Kayak pengen bilang, "Oi, jangan parkir di sini, saya keluar setengah mati nih," gitu ya. Akhirnya pernah satu kali saya mau pimpin lansia, saya keluarin mobil, saya bawa mobil berserta dengan pagar-pagarnya, gitu ya. Saya bawa mobil belok karena saya mau menghindar mobil depan, saya ambil kiri terlalu dekat. Jadi pagarnya itu nyangkut. Jadi saya bawa mobil bersama pagar-pagar. Pagar juga ikut lepas gitu ya. Hari itu kesel tapi saya mau pimpin lansia. Jadi Tuhan tolong saya Tuhan gitu ya. Mau bilang apa ini salah, saya bilang Tuhan tolong saya. Saya telepon Pak Bejo. Pak tolong pagar pastori lepas. Oh iya Bu. Begitu Pak Bejo datang. Ini memang parkir. Pak gak usah marah. Udahlah.
Ya, saya juga berusaha tenang. Bapak nggak usah marah. Udah, iya nggak boleh Bu Pendeta parkir di sini tuh susah nanti keluar. Udah Pak, nggak apa-apa. Lebih baik kita ngalah daripada kita ribut. Kalau pengen ini kan ribut ya, aman tuh. Jangan parkir di sini ya. Keluar saya susah. Tapi penginjilannya di mana tuh kayak gitu? Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus belajar menginjili adalah keharusan, bukan pilihan. Dan yang kedua, kalau Bapak Ibu baca tadi dalam ayat 19 sampai ayat 23 kita belajar hal kedua dari Paulus. Paulus tuh melakukan penginjilan tuh kontekstual. Kontekstual tuh begini, dia tuh tidak datang dengan pakaiannya sendiri, tapi dia masuk dalam lingkup di mana dia ada. Jadi dia bilang, waktu aku masuk ke orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi. Waktu aku masuk ke orang bukan Yahudi, aku berlaku seperti orang bukan Yahudi. Waktu aku bergaul dengan orang-orang yang lemah, lemah di sini kata lemah iman. Karena kan ada orang-orang non Yahudi yang mereka tidak terlalu kuat ya. Mereka masih tergantung dengan penyembahan-penyembahan berhala. Paulus bilang, aku menyesuaikan hidupku. Misalnya, kalau mereka nggak boleh makan ini, ya kita juga nggak ikut makan. Contoh sederhana kalau kita sekarang, ini bentar lagi kan puasa tuh, ya. Jangan sampai ada depan orang puasa kita gangguin mereka kan, nggak usah. Harusnya kita masuk ke situ dan kita toleransi. Ingat, toleransi tapi tidak kompromi. Ngerti Bapak Ibu ya? Jangan sampai mereka bilang, oh kalau di sini kamu harus lakukan ini sesuai. Tidak. Apalagi waktu kemarin kami lakukan peresmian di Bali itu banyak banget. Saya kira bukan Bali saja, semua daerah punya tradisi-tradisi yang masih berkaitan dengan okultisme. Ya. Lalu apakah itu lalu kita bilang, dulu saya pikir mereka naruh apa? Itu kayak tempat sesajen itu kan kayak mainan-mainan ya. Dulu pernah waktu saya tinggal pergi ke tempat teman, saya sapu itu, saya pikir itu anak-anak lagi habis main. Terus bilang, jangan itu tempat itu mereka punya taruh sesajen itu. Saya bilang, oh kenapa mesti begitu? Ya itu kepercayaan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus lakukan penginjilan kontekstual. Jangan kita datang di lingkup yang berbeda, kita bawa gaya kita, nggak nyambung. Tapi kalau kita masuk dan kita perlahan-lahan belajar untuk memberitakan siapa Yesus, orang pasti terima. Dan ayat tadi bilang gitu ya, maka aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, mari tanda kita bertumbuh adalah pertama, alami perubahan karakter. Tanya orang sekitar kita, saya ini bagaimana? Lalu terima itu dengan penuh ucapan syukur. Kalau ada orang bilang begini, kamu tuh gak berubah. Itu kan kata kamu, kata orang enggak usah. Langsung oke, tolong saya untuk kita sama-sama bertumbuh. Yang kedua, siap untuk memberitakan firman dimanapun kita berada. Karena tadi ibu-ibu, bapak ibu sudah ucapkan kalimat ini. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berarti keluar dari tempat ini, apapun yang kita alami, ingat panggilan kita. Saya harus beritakan siapa Yesus. Supaya orang berjumpa dengan Tuhan. Tidak melalui Alkitab kita bawa dan kita kasih, tapi melalui hidup kita. Orang boleh berkata, puji Tuhan, enak ya kalau ngomong sama orang itu, kata-katanya memberkati, bukan meruntuhkan. Dan disitulah kita katakan, terpujilah Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, ajarkanlah kami untuk kami boleh tetap bertumbuh dengan cara yang benar. Kami tahu fungsi kami adalah anak-anak Tuhan yang telah dipanggil untuk memberitakan firman, memberitakan Injil melalui gaya kehidupan kami. Dengan terlebih dahulu kami mengalami perubahan karakter. Kami siap untuk menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan dimanapun kami berada. Ketika kami ada di rumah, di pasar, di tempat usaha kami, di tempat pekerjaan kami, di sekolah, Tuhan tolonglah kami. Karena di mana kami ada itu ladang misi kami. Untuk kami memberitakan siapa Kristus melalui kehidupan kami kepada orang lain. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia.
sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terpari, dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terpari, dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan kita menaikkan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus firman yang hidup dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh dipertemukan dalam kasih Tuhan, saudara bersaudara di dalam Tuhan, untuk kami datang memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Pagi ini kami juga ingin menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan di dalam syafaat kami. Kami mau berdoa bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Roland TP Sitompul, keluarga Bapak Nelson Sensi Talupun, keluarga Bapak Albert Frederick Saragi, keluarga Ibu Licia Murtini A. Asa Dadiara, keluarga Bapak Hira Simpson Krismanto Sihombing, keluarga Ibu Maria Runtu, keluarga Bapak Riko Elman Parluhutan Lumban Tobing, keluarga Bapak Evangelis Kelvian Siahaya, keluarga Ibu Lina Katarina Aritonang, dan keluarga Bapak Jogi Alvin Franklin. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang kami sebutkan dalam doa syafaat di pagi hari ini. Tuhan mengenal satu persatu mereka dengan apa yang digumuli. Kami serahkan keluarga-keluarga yang kami kasih ini ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan mereka Tuhan jawab, masa depan anak-anak mereka Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Dan rindu Tuhan, 10 keluarga yang kami doakan ini menjadi batu yang hidup bagi bangunan Allah di tempat ini. Bertumbuh bersama, mengalami perubahan karakter, dan menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk pergi memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh jasmani. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sehaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Maria Mutenah, Ibu Lasmalun, Carolina Tindaon, Bapak Peter Limbong, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, dan Bapak Hari Lesina. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh, yang juga mungkin menjalani pengobatan-pengobatan secara rutin. Berikan kekuatan bagi mereka Bapa dan sebuah keyakinan iman bahwa mereka sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, dan tubuh jasmani yang perlu pengobatan semua juga ada dalam kendali Tuhan. Kami imani hati yang gembira adalah obat, dan itu boleh terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Tio Meta Febrianti Munte, Ibu Sudarwati, Ibu Magdalena Dadiara, Saudara Yuda Aditya Febrian, Kristabel Elizabeth Gea, Bapak Teprianus Mose, Saudara Awang Bismo Subiyarso, Ibu Vera Yudik, Kristina Dewi, Bapak Penatua Yonias Sorsiahaya, Saudari Fani Ulina Sigalingging, Aldrik Lemuel Tahalea, dan Gavi Mateo Wularupun. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang juga bersuka cita karena pertambahan setahun usia. Biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi kehidupan mereka, dan ada sebuah komitmen yang baru untuk hidup tetap ada di dalam Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam usia baru yang Tuhan berikan.
Kami juga berdoa ya Bapa bagi keluarga besar almarhum Bapak Nardi Sahib, anak-anak serta cucu-cucu yang karena perpisahan melalui kematian meninggalkan duka, tapi kami yakin dan percaya keluarga boleh dihibur, mengalami pemulihan yang sejati yang karena firman Tuhan yang diberitakan. Sehingga dalam masa-masa kedukaan, keluarga boleh, anak-anak cucu boleh hidup saling mengasihi, menguatkan satu dengan yang lain. Dan percaya bahwa apa yang telah terjadi semuanya adalah dalam ketetapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan dalam jemaatmu di tempat ini, majelis jemaat beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga. Tuhan memberkati bahkan semua yang terus ambil bagian di dalam pelayanan ibadah. Tuhan juga memberkati ya Bapa, agar apapun yang boleh kami kerjakan semuanya adalah agenda Tuhan yang kami lakukan di tengah-tengah gerejamu. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan tahu. Dan setiap doa yang dinaikkan, dengarkanlah ya Tuhan seru doa anakmu. Kami juga berdoa Bapa bagi persiapan untuk pemilihan umum pada tanggal 14 Februari, Tuhan memberkati. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota Depok di mana kami ada, Tuhan juga berkati. Dan kami imani sungguh ya Bapa, segala sesuatu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan pemimpin ataupun pemerintah yang hidup ada di dalam satu visi yang sama, yaitu pemulihan bangsa dan negara ini. Kami serahkan setiap pribadi anak-anakmu untuk mempergunakan hak pilih kami dengan benar. Dan kami imani sungguh tanggal 14 Februari adalah waktu Tuhan untuk boleh menentukan apa masa depan dari bangsa ini ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa bagi salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan orang Jawa Banyumasan yang tinggal di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah. Berkati mereka ya Bapa, bahkan para pekerja ladang yang sudah diutus untuk melayani orang-orang Banyumasan, biarlah mereka boleh memberitakan Injil dengan keberanian. Segala roh-roh jahat yang membelenggu saudara-saudara kami dapat dibebaskan, mereka dibebaskan dari setiap ikatan okultisme dan mereka terbuka untuk mendengarkan Injil. Sehingga semua media yang dilakukan untuk penjangkauan jiwa Tuhan berkati dan semuanya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, ini menjadi doa kami, ampuni kami Tuhan. Kalau kami banyak meminta, kami kurang bersyukur, ampuni kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan. Dan doa ini kami bawa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sungguh besar karuniamu.
kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian Kidung Keesan 552 bait pertama, dan bait kedua kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh karunia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke tempat di mana Tuhan mengutus saudara untuk memberitakan firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh karunia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat bersatu dulu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.